Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sahabat petani dimanapun teman-teman berada. Semoga sehat selalu dan lancar rezekinya. Amin ya robbal alamin. Oke sobat, langsung saja di sini saya akan memberikan cara menyadap karet yang baik dan benar supaya menghasilkan getah yang maksimal. Jadi pohon karet ini dia itu disadap bagaimanapun caranya itu tetap akan mengeluarkan getah. Karena pohon karet ini pohon yang mengandung getah atau latek ya. Nah, jadi sebetulnya caranya itu simpel banget ya teman-teman. Di sini yang perlu kita kuasai yaitu cara pemegangan pisau sadap dan cara penggunaan bagian dari mata pisau sadap ini. Jadi buat teman-teman yang belum subscribe, silakan subscribe dulu karena subscribe itu gratis ya teman-teman. Nah, jadi di sini kita menggunakan pisau sadap yang lubangnya ini bagian ininya, telinganya ini lumayan sempit ya teman-teman. Jadi tidak lebar, ini telunjuk saja tidak muat ya. Jadi kita ini menggunakan yang sempit. Oke, bagaimana cara pengaplikasiannya atau cara penggunaannya ya. Jadi di sini ada dua cara teman-teman. Untuk cara yang pertama itu kita menggunakan cara metode potong. Jadi metode potong itu bukan kita memotong pohonnya supaya rubuh atau supaya tumbang gitu, bukan ya teman-teman. Jadi metode potong itu kita menggunakan metode yang mana nanti saya jelaskan lah ya. Nah, kemudian yang kedua kita menggunakan metode belah. Nah, jadi dua metode ini sangat berguna banget untuk teman-teman menyadap karet supaya menghasilkan getah yang maksimal. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita memasuki metode yang pertama yaitu kita menggunakan metode potong. Di sini kita sudah mendapati ujungnya. Kalau kita menggunakan yang metode potong, itu posisi pahatnya itu dia, bentar teman-teman, kita haluskan dulu. Nah, jadi posisi pahatnya atau pisau sadapnya itu kalau kita menggunakan metode potong itu begini teman-teman. Nah, jadi ini kita menggunakan di pahat mana saja itu bisa kalau kita bisa menguasainya. Jadi tidak harus menggunakan pahat yang telinganya sempit atau yang telinganya lebar, itu tidak perlu ya teman-teman. Asalkan kita bisa menguasai tekniknya daripada menyadap ini, kita sudah bisa melakukannya. Kita tidak perlu memilih pisau sadap yang lain-lain. Nah, jadi begini teman-teman, ini yang menggunakan metode potong. Jadi langsung saja ya teman-teman, kita coba menggunakan metode potong. Jadi begini teman-teman, tangan bagian ini tangan kanan saya ya. Tangan kanan saya jauhkan sebentar. Nah, jadi tangan kanan saya ini memegang di bagian sini, atas sini, dari kanan ngambilnya ke sini, set, dan ini memegang di atasnya sini untuk menahan supaya ini tidak goyang ya teman-teman. Jadi seperti ini. Ini trik dari saya ya teman-teman. Jika teman-teman bisa menggunakan cara lain, ya silahkan. Saya hanya mengeser yang seperti ini. Cara saya memegang seperti ini. Jadi begini teman-teman, metode potong itu. Nah, sampai bawah pun kita menggunakan metode potong. Dan hasilnya seperti ini teman-teman. Nah, getahnya mengalir lebih cepat ya. Getahnya langsung keluar, getahnya itu besar, tidak kecil. Dia terbuka semua pori-porinya. Nah, dan di sini itu tadi talangnya saya copot ya, karena ini sudah waktunya menurunkan talang. Jadi buat teman-teman jika menyadap itu rajin-rajin menurunkan talang ya teman-teman, supaya getahnya itu dia bisa masuk ke dalam mangkok itu semuanya normal, tidak hanya separuh-separuh ya. Cara menurunkan ini talangnya atau sudunya itu gampang banget. Ini tinggal kita tarik ke bawah, kemudian
kita pasang segini. Tinggal kita pukul aja ya teman-teman. Nah, udah seperti ini. Jadi ini sudah terpasang dengan rapi. Nah, jadi ini adalah metode menyadap karet dengan cara memotong pohonnya ya teman-teman. Jadi arti kata daripada potong itu ya ini tadi, metode menyadap karet dengan cara dipotong. Nah, jadi kita sudah melewati tahapan yang pertama, yaitu menggunakan metode potong. Sekarang tinggal kita menggunakan metode yang kedua, yaitu menggunakan metode belah ya teman-teman. Jadi bagaimana cara menyadap karet dengan metode belah? Oke, langsung saja teman-teman, kita ke pohon karet selanjutnya. Metode ini yang sering sekali digunakan oleh sahabat-sahabat kita semua, yaitu tentunya sahabat kita petani karet Indonesia ya. Jadi metode ini sangat sering sekali digunakan oleh sahabat-sahabat kita petani karet. Nah, jadi bagaimana caranya? Caranya itu sangat gampang sekali ya teman-teman. Ini kameranya kita dekatin lagi. Nah, jadi seperti ini caranya. Jika tadi metode potong itu kita menyadapnya dari sini seperti ini. Ini misalnya kita metode potong tadi. Nah, kalau metode potong itu kuping daripada pisau sadap ini dia berada di bawah ya, seperti ini ya, kalau kita menggunakan metode potong. Nah, jadi sekarang kita memasuki yang kedua, ini kita menggunakan metode belah. Nah, jadi bagaimana metode belah ini? Apakah pohonnya itu dibelah seperti ini atau gimana? Nah, jadi tidak jauh berbeda teman-teman. Jika tadi kita memotong seperti ini, sekarang belah. Nah, jadi membelah itu sama halnya kita membelahnya serat. Nah, gitu. Nah, jadi kita mengambilnya dari sini. Nah, seperti ini. Jadi jika tadi yang potong itu posisi telinganya di bawah seperti ini, kita menggunakan metode belah jadi seperti ini. Nah, jadi dia dari atas ini membelah seperti ini. Nah, ini yang sering banget digunakan sama sahabat-sahabat kita di luaran sana. Jadi mereka menggunakan metode yang membelah ini karena dikiranya metode potong ini sulit karena akan mudah terkena kayu. Nah, jika kita sudah sering menggunakan metode potong ini, lama-lama kita juga akan terbiasa teman-teman. Jadi langsung saja kita memasuki metode yang belah. Jadi bagaimana caranya? Seperti itu tadi teman-teman. Kita seperti ini. Nah, jadi seperti itu teman-teman. Ini kita pas banget memberikan prakteknya itu di pohon karet yang getahnya agak sedikit ya teman-teman. Jadi getahnya kurang banyak. Nah, jadi seperti ini kira-kira hasilnya teman-teman. Metode potong, metode belah. Nah, jadi kalau metode belah itu bedanya dia memiliki memiliki dinding di sininya teman-teman. Sehingga kalau hujan itu air itu akan terhalang ya, tidak sampai ke sini ya, air dari atas itu dia langsung masuk ke dalam mangkuknya. Kalau kita menggunakan metode belah. Tapi kalau kita menggunakan metode potong, yang metode potong itu seperti ini. Aduh. Nah, bedanya seperti ini kalau metode potong. Nah, jadi datar ya kalau metode potong, metode potong. Nih perbedaannya antara metode potong dan metode belah. Nah, yang kiri ini metode potong, yang kanan ini metode belah nih. Jadi bisa ya disimpulkan sama teman-teman sendiri. Teman-teman milih yang metode mana ini silakan. Jadi bebas ya memilih menyadap karet itu sesuka hati lah. Yang penting getahnya keluar, itulah pokoknya yang penting teman-teman senang, jangan sampai teman-teman jadi terbeban. Itu aja tujuannya. Oke teman-teman, terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa di like, share, komen, dan subscribe. Salam petani dari Sumsel. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.